Setuju dengan saya, jangan memarahi gadis ini. Dia berdagang dengan pria kaya. Jika dia bisa hamil setelah hanya 3 malam, dia akan menerima upah yang bagus. Hari pertama menghadapi pria ini, Laurier selain ketakutan, semakin dingin dan acuh tak acuh dengan pria itu. Tetapi pada hari kedua, dia mulai terbiasa dengan pria ini. Charles adalah seorang bangsawan tetapi dia sangat baik hati. Tatap muka dengan Laurier cantik yang menghangatkan hati ini. Sulit untuk menghindari jatuh cinta. Tunggu sampai hari ketiga, saat waktunya berpisah. Meskipun mereka tidak mengatakannya, mereka dapat melihat bahwa mereka tidak ingin berpisah. Laurier adalah gadis yang dibesarkan dengan baik. Dia melakukan hal-hal ini hanya untuk mendapatkan uang dan melunasi hutang ayahnya. Menghadapi kesulitan ini, martabat tidak dapat dipertahankan lagi. Tidak lama kemudian, Laurier melahirkan seorang putri kecil yang cantik. Sebagai seorang ibu, tapi dia belum pernah lihat wajah anaknya. Sejak saat itu, dia sering mengenang anak itu. Dia bahkan tidak tahu namanya. Tapi setiap tahun ketika datang ke hari ulang tahun atau melalui tahun baru, dia akan menulis keinginan di buku catatan dan tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menemukan anaknya. Selama bertahun-tahun, dia bekerja sebagai pengasuh di banyak keluarga bangsawan. Hari itu, dia pergi ke keluarga bangsawan lain untuk melamar pekerjaan. Meskipun itu adalah keluarga bangsawan, tidak ada api di rumah besar itu dan hanya ada sedikit pekerja. Hanya satu pelayan yang mengatakan kepadanya bahwa anak-anak keluarga ini tidak mudah untuk dihadapi. Di masa lalu, ada 3 pengasuh di rumah yang harus diusir. Tapi Laurier tidak keberatan, dan ingin mengenal gadis ini dengan cepat. Setelah mencapai pinggir danau, dia melihat putri kecil itu. Saatnya gadis kecil itu masuk, Laurier ingin mengatakan sesuatu, tetapi dimarahi oleh Maid. Kampungan, keluar dari sini. Tidak mungkin, dia hanya harus menyelesaikan masalah dari orang tuanya. Tapi gadis di depannya hanyalah adik perempuan nyonyanya. Gadis itu memberitahu Laurier bahwa kakak perempuannya beberapa tahun yang lalu karena insiden yang tidak terduga. Jadi untuk menjadi orang vegetatif dan masih tetap di tempat tidur sampai saat ini. Suaminya yaitu bos rumah, juga sering harus pergi bekerja, jarang pulang. Tapi besok dia kembali lagi. Dini hari kedua pagi, Laurier pergi ke jendela. Penasaran ingin melihat seperti apa bosnya. Ketika dia masuk, wajahnya berseri-seri dengan gembira. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia adalah Charles, pria yang dia cari selama ini. Laurier tiba-tiba muncul membuat Charles sangat terkejut. Mengenai identitas aslinya, dia tidak berani bereaksi terlalu keras. Tapi dengan lembut memanggilnya ke ruang buku, lalu mempertanyakan tujuannya datang ke sini. Dan memerintahkannya untuk segera pergi. Laurier mengatakan dia tidak bisa menerima putrinya. Tapi dia hanya berharap dia membiarkannya tinggal untuk membesarkan dan mengajar anak itu. Charles pasti tidak mau setuju. Tetapi karena ketentuan kontrak, dia tidak bisa tidak membiarkannya tinggal. Pada hari-hari berikutnya, Laurier mengabdikan dirinya untuk mengajar Maid. Tapi sejak kecil, dia manja. Jadi dia tidak peduli padanya, dan dia bahkan tidak mau mendengarkan ceramahnya. Laurier tidak punya pilihan selain menguncinya di kamarnya. Tapi segera teriakan gadis kecil itu menarik Charles. Dia juga tidak setuju dengan gaya mengajar Laurier. Dan katakan bahwa anak itu dalam tahap perkembangan. Hal terbaik sekarang adalah memberikannya lebih banyak ruang kosong. Laurier lalu berkata bahwa begini cara melepaskannya. Itu sebabnya Maid sekarang benar-benar mengabaikan siapapun. Dia tidak tahu siapa dia, dan apa konsekuensi yang dia lakukan. Begitu saja, Anda hanya akan memanjakan anaknya. Charles sekarang juga menyadari masalahnya sendiri. Pada akhirnya, dia harus memilih untuk mempercayainya dan tidak ikut campur lagi. Maid memecahkan barang-barang, tetapi Laurier tidak keberatan. Keesokan harinya, gadis kecil itu dengan patuh mendengarkan Laurier dan duduk bersamanya untuk belajar. Tapi ini hanya karena dia ingin keluar dari kamar, jadi dia berpura-pura patuh. Pada hari kedua Laurier memasuki ruangan, Maid melihatnya dan membuka mulutnya untuk memarahi kata-kata yang sangat buruk. Dia dengan marah memercikkan mangkuk cat air ke wajah Maid dan juga ke seluruh wajahnya. Kemudian, dia memeluk gadis kecil itu dan duduk di atas meja dan dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa semua uang, posisi, dan kekuasaan akan hilang. Hanya pikiran bebas yang akan bertahan selamanya. Dan ini juga alasan mengapa dia membuat Maid belajar dengan serius. Sejak saat itu, dia juga fokus belajar. Dia memberitahu Laurier bahwa dia ingin melanjutkan studinya sehingga dia dapat menemukan ibu kandungnya di masa depan. Suasana hati Laurier tiba-tiba menjadi sangat rumit.
Pada saat ini, Charles juga datang untuk menemukannya. Rasa 7 tahun yang lalu membuat hati mereka terbakar lagi. Lihat pria ini, beberapa detik yang lalu dia menggoda dengan pengasuh di tangga. Tapi kemudian dia pergi ke istrinya yang sedang berbaring di tempat tidur dan memohon pengampunan. Charles juga tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu pada istrinya. Tapi tidak bisa menahan pesona Laurier. Meskipun Laurier dilahirkan dalam keluarga yang miskin. Tapi dia tidak hanya cantik, tetapi juga berpendidikan dengan baik, siapa yang tidak disentuh hati dengannya. Namun hari itu, ketika keduanya sedang tidur di kamar, Maid membuka pintu dan melihat. Dia benar-benar tidak bisa menerima ini. Sampai sekarang, dia tidak pernah merasakan bagaimana rasanya memiliki ibunya di sampingnya. Tapi sekarang, ayahnya bersama wanita yang lain. Dia ingin berjalan di tepi danau, tetapi dipanggil kembali oleh Laurier. Tiba-tiba, es di bawahnya pecah dan Maid jatuh. Laurier tidak mikir banyak, dengan cepat berlari ke sana. Untungnya dia akhirnya menjemput Maid. Pada titik ini, Charles juga menyadari bahwa dia ingin memberi Laurier sebuah keluarga. Kemudian dia memberitahu putrinya bahwa Laurier adalah ibu kandungnya. Dia pergi ke istrinya dan mengatakan kepadanya bahwa, "Dulu kupikir ini adalah takdirmu. Jika kamu bisa bicara, kamu ingin aku melepaskanmu. Tapi dalam hatiku, aku ingin kamu berpikir seperti itu. Katakan apa yang kamu inginkan." Hati berjuang begitu lama, Charles mengambil keputusan. Dia membuka jendela, air mata jatuh di tempat tidur. Istrinya tidur seperti itu selamanya. Tidak lama setelah itu, Charles menyatakan bangkrut. Orang-orang yang bekerja di rumah juga pergi. Masih di ruangan besar yang sama tapi sekarang dengan Laurier dan putrinya. Mereka berdua tidak perlu menyembunyikan identitas aslinya lagi. Gunakan air mata untuk melepaskan perasaan yang sudah lama terpendam. Akhir film, Maid melihat buku catatan Laurier. "Kenapa Anda meninggalkan saya?" "Ibu tidak pernah meninggalkan, tetapi menjual." "Berapa banyak?" $500. "Banyakkah?" "Hah, juga aset yang besar." "Saya senang menjadi aset besar." Laurier akhirnya mendengarnya. Kata-kata dalam mimpi yang juga ingin dia dengar. "Mama." Putri ibu, harta ibu.